Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai pertimbangan-pertimbangan etika. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap semua aturan dan ketentuan yang berlaku. Aturan dan ketentuan dibuat sebetulnya untuk menjaga keteraturan gitu. Agar dengan aturan dan ketentuan ini terjadi kesesuaian antara apa yang dituju dengan target tujuannya gitu ya, dengan pola-pola kegiatan yang dilakukan. Dan ketika aturan ini dipatuhi, maka perusahaan ini akan berjalan secara baik gitu. Tetapi sebaliknya, ketika semua pihak atau mungkin banyak pihak atau individu-individu melakukan pelanggaran, tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka akan terjadi ketidakteraturan gitu ya. Dan ketidakteraturan ini akan menyebabkan kekacauan dalam sebuah perusahaan. Ketika perusahaan terjadi kekacauan, maka kemungkinan perusahaan tadi akan menjadi hancur gitu, atau bisa dikatakan bangkrut. Begitu pula terhadap negara kita gitu ya. Ketika banyak individu, banyak oknum yang tidak patuh terhadap aturan, maka kemungkinan negara itu akan menjadi tidak teratur, akan menjadi kacau, dan bahkan mungkin negara tadi akan menjadi bangkrut gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Maka sangat dibutuhkan sekali tingkat kepatuhan yang baik terhadap aturan untuk semua pihak gitu. Jangan hanya mungkin masyarakat kecil diminta untuk teratur, untuk mengikuti aturan dan ketentuan, tetapi para pejabat justru seenaknya melanggar aturan. Karena kita sering dengar saat ini justru banyak terjadi korupsi itu di tingkat-tingkat kalangan pejabat gitu ya. Baik, selanjutnya tidak terlibat atau membantu dalam pelanggaran etika dan hukum. Ya, ini tadi kembali ke tadi pelanggaran ya, contohnya korupsi tadi ya. Korupsi itu biasanya dilakukan justru bukan oleh satu orang, tapi oleh banyak orang, oleh rombongan gitu ya. Dan ini bahkan dilakukan oleh tingkat pejabat-pejabat yang mempunyai posisi yang tinggi, yaitu pejabat tinggi gitu ya. Pejabat yang sudah pintar, pendidikan tinggi, jabatan tinggi, tetapi justru melakukan pelanggaran gitu ya, justru melakukan korupsi, dan ini sangat menyakitkan sekali, sangat miris gitu ya. Mereka yang mempunyai posisi terhormat, tetapi apa yang mereka lakukan itu sangat tidak terhormat. Nah, ini banyak kasus yang terjadi, penangkapan oleh KPK oknum-oknum pejabat yang mungkin jabatannya bupati, jabatannya wali kota, jabatannya gubernur, jabatannya menteri, tetapi oknum-oknum tadi justru melanggar hukum dengan melakukan korupsi, dan mereka melakukannya secara bersama-sama gitu, saling membantu gitu. Nah, ini justru yang sangat tidak diharapkan. Jadi jangan sampai terlibat atau membantu dalam pelanggaran etika dan hukum. Justru kalau mungkin kita mengetahui ada pelanggaran yang kemungkinan akan membahayakan, ya bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah tidak menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Ini yang mungkin banyak terjadi gitu ya. Mereka pejabat-pejabat atau perusahaan banyak yang mendapatkan fasilitas untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan negara, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, dan bahkan mereka merasa itu adalah hak milik pribadi, padahal itu adalah fasilitas perusahaan atau adalah fasilitas negara. Ini yang jangan sampai terjadi. Jadi digunakan untuk sesuai kepentingan. Kalau memang untuk perusahaan, maka gunakanlah untuk fasilitas perusahaan. Kalau untuk kepentingan negara, maka gunakan untuk kepentingan negara gitu, agar sesuai dengan
fungsinya. Selanjutnya adalah tanggung jawab pengawasan. Ini adalah hal yang amat penting karena pengawasan ini menjadi ujung tombak bagi terlaksananya aturan-aturan yang baik gitu. Jadi aturan itu bisa dilaksanakan dan dipatuhi secara baik ketika ada pengawasan yang baik gitu. Tetapi dengan pengawasan yang sudah berlapis pun ternyata ada saja celah bagi oknum-oknum untuk melakukan pelanggaran. Contohnya tadi korupsi tadi ya. Sudah ada inspektorat, sudah ada BPK, sudah ada kepolisian, sudah ada KPK, tetapi ya oknum-oknum tadi tetap melakukan korupsi. Dan ini justru yang tidak habis pikir bagi kita sebagai masyarakat umum, masyarakat yang awam, masyarakat kecil. Kok bisa-bisanya mereka yang sudah punya posisi tinggi, sudah punya posisi yang terhormat, gaji yang besar, tetapi masih melakukan korupsi gitu ya. Dan sudah diawasi pula dengan berlapis gitu. Dan ini yang memang sungguh menyakitkan bagi kita masyarakat. Jadi mudah-mudahan ketika tanggung jawab pengawasan ini dilakukan secara baik dan tepat, diharapkan maka tingkat pelanggaran akan menjadi berkurang. Tingkat pelanggaran akan menjadi 0, bahkan mungkin tidak ada, diusahakan bisa seperti itu. Baik, itu saja untuk materi di pertemuan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.